Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala inilah kita dapat melaksanakan aktivitas kita, dan semua aktivitas yang kita laksanakan hendaknya kita nilai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Katsir menyampaikan dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Allah memuji bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lainnya? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an baik secara mujmal, secara keseluruhan, min jumlatin wahidah, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan. Kapan itu diturunkan? Dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya min asril awakhir di syahr Ramadan. Diturunkan pada malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kali pertamanya adalah bulan suci Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah kalam Allah al-munazzal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaikati Jibril wa ta'abbudihi bitilawati. Al-Qur'an ini kalam Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Dan siapapun yang membacanya, memahami arti dan tidak memahami artinya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, para pemirsa sekalian, isi kandungan Al-Qur'an ini adalah menyeluruh segala aspek kehidupan. Berkaitan dengan ketauhidan kita kepada Allah diatur dalam Al-Qur'an Karim. Berkaitan dengan sejarah para nabi diatur di dalam Al-Qur'an Karim. Hukum-hukum Allah yang kita jadikan sebagai pijakan kita di dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hukum keperdataan umpamanya, hukum jarimah atau pidana, hukum muamalah atau jinayah, atau hukum perpolitikan asyasah, bahkan perekonomian pun ini diatur dalam Al-Qur'an Karim. Bahkan interaksi manusia dengan manusia yang lain dengan berakhlakul karimah itu pun diatur dalam Al-Qur'an Karim. Karena itu, para pemirsa Batu sekalian, kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi kehidupan manusia. Lantas pertanyaannya, dengan cara apa kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi kehidupan manusia? Cara yang harus kita lakukan adalah dengan membaca dan menelaah Al-Qur'an Karim. Tidak cukup kita dengan membaca Al-Qur'an Karim, tetapi kita bertadabbur, memahami makna yang terkandung di dalamnya, memahami isi yang terkandung di dalamnya. Dan tidak cukup hanya kita memahami makna yang terkandung di dalamnya, yang lebih penting adalah kita laksanakan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, para pemirsa Batu TV, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Qur'an Karim pasti akan mendapatkan ketenangan jiwa. Siapapun yang berinteraksi dengan Al-Qur'an Karim pasti akan mendapatkan kedamaian, pasti akan mendapatkan kebahagiaan,
pasti akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan tidak hanya kita raih ketika kita hidup di dunia ini, tetapi keselamatan itu akan kita raih kelak ketika kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kandungan Al-Quran yang paripurna dan patut kita jadikan sebagai pegangan hidup dan petunjuk bagi kehidupan manusia. Ketika manusia menjadikan Al-Quran sebagai sandaran hidup dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, pasti akan dimuliakan oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti dalam menjalani hidup ini akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan petunjuk hidup dalam menjalani kehidupan ini, dan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak kita di akhirat nanti. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang!